di tengah-tengah ya, biar kita bisa lebih dekat. Perkenalkan, saya kenalkan kembali, nama saya Bella Octavia, aku officer dari KCU Makassar. Sebenarnya tugas saya bukan cuma untuk sosialisasi ke keliling daerah, tapi lebih ke apabila Bapak Ibu ada kejadian misalnya kecelakaan kerja, itu wajib dilaporkan ke saya. Jadi misalnya dari instansi harus wajib lapor ke saya. Jadi saya hubungi rumah sakit, bilang ada peserta kami yang kecelakaan kerja. Nah, di sini saya akan jelaskan apa saja sih hak-hak yang akan Bapak Ibu terima apabila telah bergabung di PT Taspen. Mungkin saya naik sendiri ya. Jadi jaminan kecelakaan kerja, apa sih jaminan kecelakaan kerja itu? Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan atas risiko kerja atau penyakit akibat kerja berupa ada santunannya, ada biaya perawatannya, dan ada tunjangan cacat. Jadi ini ada 13 manfaat jaminan kecelakaan kerja yang akan Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu nanti bergabung di PT Taspen Persero. Yang pertama, ada santunan, misalnya ada biaya transportasi. Biaya transportasi apa sih yang dimaksud? Apabila misalnya nanti Bapak Ibu misalnya nggak diminta-minta terjadi kecelakaan kerja dan harus dirujuk di Makassar, biaya perjalanan dari Bulukumba ke Makassar itu ditanggung juga oleh Taspen. Nah, itu salah satu termasuk biaya transportasi. Jadi ditanggung Taspen. Jadi meskipun harus misalnya di Makassar nggak ada lagi peralatan yang harus dirujuk ke Jakarta, kami pun biayai lagi biaya perjalanan dari Makassar ke Jakarta. Itu ditanggung oleh Taspen. Di Jakarta ke Singapura kalau itu memungkinkan memang tidak ada biaya peralatan di Jakarta itu ditanggung Pak. Tetapi rasanya mungkin di rumah sakit di Indonesia itu sudah lumayan Pak untuk peralatan-peralatannya. Kemudian cacat sebagian anatomis. Jadi mohon perhatiannya Bapak-bapak, ayo perhatian. Jadi biar kalau sudah dijelaskan bisa nangkap. Jadi nanti kalau sudah selesai sosialisasi sudah paham. Jadi kalau dijelaskan perhatikan ya. Cacat sebagian anatomis. Jadi ada pun cacat kalau misalnya tidak diminta-minta Bapak Ibu ada kejadian sampai membuat Bapak Ibu cacat dan segala macam, itu ditanggung oleh Taspen. Sampai kami bisa membayar itu sampai 80 kali gajinya Bapak Ibu dibayarkan. Kemudian cacat sebagian fungsi, penurunan fungsi, cacat total itu semuanya Taspen tanggung Bapak Ibu. Ini besarannya bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini. Kalau cacat total tetap santunan sekaligusnya 70% kali 80 gaji, 80 kali gajinya Bapak Ibu. Kemudian pensiun apabila Bapak Ibu karena cacat pensiun karena cacat tidak mampu lagi bekerja, kami pun gaji Bapak Ibu. Adapun santunan misalnya Bapak Ibu tidak mampu lagi bekerja, itu dapat 100% gaji. Selain dapat tadi tunjangan yang santunan cacat, dapat juga kita masih evaluasi kasih lagi gaji bulanan. Tetapi dievaluasi selama 6 bulan apakah betul Bapak Ibu tidak mampu lagi bekerja. Nah, kemudian ada lagi biaya rehabilitasi medik, ada biaya penggantian gigi. Selain itu ada santunan kematian kerja. Jadi apabila tidak diminta-minta dalam Bapak Ibu bekerja tiba-tiba tewas di tempat. Ketawa, kan ada kemungkinan terjadinya ada. Jadi yang dimaksud tewas, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan kalau tewas, kalau dalam kategori tewas itu harganya sangat besar sampai bisa ratusan juta. Tetapi ada kategori yang dikategorikan tewas itu seperti ini. Misalnya Bapak Ibu lagi memadamkan, ya jatuh meninggal tewas seketika di tempat. Nah itu harganya sangat besar sekali dari Taspen Pak. Kemudian berbeda jadi kalau meninggalnya itu 1 kali 24 jam dari kecelakaan itu dikategorikan tewas. Tetapi apabila Bapak Ibu memadamkan kebakaran misalnya seperti itu, kemudian jatuh dan dirawat di rumah sakit sampai 3 hari baru meninggal dunia, itu bukan namanya tewas. Jadi tewas itu apabila meninggal dalam 1
1 kali 24 jam dari kecelakaan kerjanya. Dia perlu diperhatikan, jadi sampai dia bilang, oh saya ini meninggal karena dalam tugas. Tetapi kita lihat dulu, meninggalnya 1 kali 24 jam kah? Atau sudah lewat dari misalnya 3 hari, 4 hari dirawat di rumah sakit. Taspen juga Bapak Ibu membiayai, misalnya Bapak Ibu terjadi kecelakaan kerja dan misalnya jatuh, luka bakar dan segala macam, kami itu biayai sampai sembuh. Jadi Bapak Ibu kita lapor ke rumah sakit, kita punya kartu Taspen. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bergabung di Taspen, nanti sudah ada kartunya, kartu seperti ini, kartu sebagai peserta. Jadi apabila misalnya ada kecelakaan kerja, langsung masuk ke rumah sakit. Rumah sakit kita sudah kerjasama dengan rumah sakit Sultan Demia di Bulukumba. Nah kalau misalnya ada kecelakaan, langsung masuk ke rumah sakit, langsung tunjukkan kartu pesertanya saja. Tetapi ingat, harus dilaporkan ke account officer-nya, harus lapor ke saya, harus lapor ke Taspen. Meskipun misalnya Bapak Ibu tidak sibuk, apalagi ada temannya yang terjadi kasus, kita selalu mengingatkan, langsung bantu laporkan. Bu, ada kecelakaan kerja teman saya dirawat di rumah sakit Bulukumba. Kami langsung koordinasi. Taspen juga tidak serta-merta, oh ini kecelakaan kerja, kami juga periksa kejadiannya kapan sih, betulkah Bapak Ibu dalam keadaan dinas. Misal jadi Bapak Ibu misalnya ke perjalanan ke rumah ke kantor, tapi dari perjalanan dari rumah ke kantor, Bapak singgah minum kopi dulu di warkop. Nah kejadiannya pas Bapak mau ke warkop, itu kan kita lihat, oh ke warkop ternyata bukan ke kantor. Nah itu kita periksa. Jadi kalau memang seperti itu kami tidak tanggung. Jadi ada memang hal-hal yang memang bisa jadi Taspen tidak akan menanggung Bapak Ibu, tetapi kita lihat dulu kejadiannya kapan. Jadi betul-betul dari rumah ke kantor sampai kejadian misalnya dalam keadaan kerja, semuanya itu kita cover. Kemudian uang duka tewas. Nah kalau tewas ini haknya besar karena ada santunan kematian, ada uang duka tewas, dan juga ada biaya pemakamannya. Kemudian yang terakhir ada itu beasiswa. Jadi beasiswa bagi Bapak Ibu yang sudah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai peserta Taspen selama 3 tahun, itu kalau apabila ada misalnya meninggal dunia dan segala macam, Bapak Ibu anak-anak kan Bapak Ibu kan bisa tanggung sampai 2 orang anak dapat beasiswa. Masing-masing anak kalau untuk kecelakaan kerja itu 15 juta sampai 45 juta rupiah. Jadi tergantung dia SD, SMP, SMA. Kami cover. Pokoknya 2 orang anak. Ya. Kemudian jadi begitu Bapak Ibu ya, pemahaman kita apabila nanti Bapak Ibu terjadi kecelakaan kerja harus langsung dilapor ke Taspen. Masalah hak nanti urusan dengan rumah sakit itu urusan Taspen. Pokoknya Bapak langsung masuk saja ke Taspen. Kemudian di sini ada juga Bapak Ibu lihat ya, pelayanan dukun patah, tulang atau pengobatan alternatif tidak ditanggung. Apa maksudnya ini tidak ditanggung? Kalau Bapak ke dukun dan segala macam. Jadi misalnya Bapak patah tulang, Bapak ke dukun untuk diurut, itu Taspen tidak bisa tanggung lagi. Jadi jangan ke dukun kalau mau ditanggung sama ini ke Bapak kalau patah tulang dan segala macam ke rumah sakit. Jadi jangan pakai obat alternatif karena biaya pengobatan alternatif Bapak itu kami tidak akan tanggung. Harus ke rumah sakit yang bekerja sama dengan PT Taspen. Ada pertanyaan untuk JKK? Atau nanti kita sepakat aja Bapak, pertanyaan nanti selesai sosialisasi saja ya. Biar ya, nanti selesai sosialisasi. Terus ya ini prosedur penanganan laporan kecelakaan kerja. Jadi laporan kecelakaan kerja ini Bapak Ibu juga perlu ketahui apabila kecelakaan lalu lintas, misalnya dalam perjalanan dari rumah ke kantor, Bapak kecelakaan lalu lintas, itu yang paling pertama menanggung itu jasara harja. Jadi jasara harja kan menanggung sebesar 20 juta rupiah. Penanggung pertamanya itu jasara harja. Jadi apabila misalnya kecelakaan yang memakan uang biaya sampai 30 juta rupiah, yang nanggung sampai 20 juta rupiah itu jasara harja, 10 juta rupiah yang ditanggung oleh Taspen. Seperti itu. Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas itu juga jasara harja pasti bakalan tahu sebagai pihak pertama. Kemudian kalau misalnya diduga kecelakaan kerja itu Taspen sebagai penanggung jawabnya. Apabila bukan kecelakaan kerja, di sini sudah ada yang punya BPJS Kesehatan, pada punya BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya Taspen ternyata kecelakaannya Bapak Ibu itu bukan kecelakaan kerja, yang menanggung kalau mungkin punya BPJS Kesehatan yang menanggung BPJS Kesehatan. Nah, kalau misalnya bukan kecelakaan kerja kan kasihan sendiri Bapak Ibu apabila ada terjadi kejadian di luar jam kerja, itu
tabungan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi bagusnya juga sih bergabung di BPJS Kesehatan supaya meskipun di luar jam kerja, Bapak Ibu juga ditanggung, ada perlindungan asuransinya. Next, Bu Amin. Nah, ini kalau prosedur penanganan kecelakaan kerja peserta tewas. Jadi untuk tewas itu tidak mudah. Ada prosedur sangat panjang prosedurnya sampai ditetapkan sama PPK kalau itu tewas. Jadi kalau tewas, PPK itu pejabat-pejabat misalnya di instansi harus mengusul dulu. Ini ada anggota saya, dia tuh tewas di tempat, kronologinya harus dilaporkan. Dia dalam sementara bekerja, dia meninggal begini harus dilaporkan. Kemudian untuk tewas biasa maksimal 1 tahun baru ada penetapan kalau yang bersangkutan tewas. Tetapi TASPEN tetap membayarkan dulu hak Bapak Ibu. Kami tetap bayarkan dulu sebagai jaminan kematian, kami bayarkan. Tetapi kalau menunggu SK tewas Bapak Ibu misalnya ada yang keluar SK tewasnya, baru kami bayarkan hak sesuai dengan hak tewas tersebut. Kemudian next Bu Agni. Nah, kalau ini prosedur penanganan kecelakaan kerja peserta perawatan. Jadi tadi yang seperti saya sudah jelaskan, kalau ada perawatan itu Bapak Ibu langsung masuk ke rumah sakit, tunjukkan kartu non ASN-nya seperti ini. Nanti kami yang handle ke rumah sakit. Kami akan biayai sampai sembuh. Jadi misalnya patah tulang dan mau check up pun setiap bulan misalnya masih ada memerlukan perawatan, kami akan tetap biayai sampai sembuh. Dan next ini pengalaman pembayaran klaim. Jadi ini contohnya juga yang terjadi di Pak Laswi di Rumah Sakit Cicendo. Jadi perawatan pertama Tasmin bayarkan 36 juta, yang kedua 17 juta, yang kemudian karena ini kecelakaan kerja yang bersangkutan sampai tidak bisa melihat, jadi kami cairkan lagi 101 juta 640. Perjuangan dengan pimpinan PT Taspen. Jadi nama saya Agustono Esos dari Satuan Polisi Pamung Praja yang Pemadam Kebakaran dalam hal ini di Damkar. Yang saya ingin pertanyakan tadi ini apakah di JKK ini benar-benar tidak sama dengan kejadian apa yang dipaparkan oleh pimpinan kami tadi itu waktu di BPJS Tenaga Kerja. Nah, kita waktu itu sempat kerjasama. Setelah itu ternyata kita punya satu prajurit waktu itu mengalami kecelakaan. Begitu kita ke sana dipipung lah, dipersulit, dalam bahasa sedihnya dipersulit. Jadi kami ke sana sampai tidak ada menemukan suatu penyelesaian karena jiwa korban. Mungkin dari jiwa korbannya kami akhirnya waktu itu ada benturan itu akhirnya cepat kami pihak kepolisian membeka BPJS. Mudah-mudahan ini tidak sama di Taspen kalau terjadi. Yang saya ingin pertanyakan, ini nanti kan ini kan baru pemaparan ini. Sementara di sini mohon izin itu Bu Bella mohon izin. Kami di sini beberapa rekan-rekan itu diperbantukan juga. Ya, ada diperbantukan itu. Ada satu yang terakhir ini yang saya lihat tadi. Ini saat apa yang ada pejabat negara ya atau pejabat ya. Ini. Sedangkan kami sini ada beberapa rekan-rekan kami itu diperbantukan di beberapa pejabat. Ya, pejabat. Apakah itu berlaku atau tidak juga ini? Nah, kedua, kita ini kadang-kala mohon izin, kita ini di sini tidakkan begitu ada kebakaran itu umpamanya skala besar dan butuh bantuan, kadang-kala kita lupa bawa baju. Tapi karena kita punya jiwa korsa, makanya kita biasa datang bergabung. Nah ini kan tidak dipaparkan tadi di situ. Nah, bagaimana kalau seumpama kami ini dalam keadaan ini terjadi suatu kecelakaan menuju kantor, dia tidak memakai pakaian damkar itu, tapi dia sasarannya ke situ. Ini yang pertanyaan saya. Pertanyaan saya yang ketiga, apakah ini hanya berlaku untuk kami juga mempertanyakan apa hanya Satpol PP damkar saja? Itu pun saya mau mempertanyakan nanti bagaimana sistemnya ini. Apakah gaji kami potong atau tidak? Nah, karena kami dulu masuk di BPJS itu sama
Nah, kita membayar 12.150 kalau tidak salah. Nah, kita membayar itu. Nah, kalau dipotong lagi, ini kalau dipotong lagi sedangkan mohon izin, gaji kami tidak sesuai UMR. Tingkat resiko kerawanan kerentanan kematian itu ada pada kami. Ya, karena kami itu berprinsip keluar dari rumah 50% kehidupan kami, 50% kematian kami. Nanti di rumah baru kami pasrah. Jadi itu. Jadi mohon izin barangkali mohon izin Ibu Kabit Tanda, Pak Kasih juga mohon izin barangkali kalau bisa nanti kalau ada sejenis iuran ini kayak apa 0,72% ini mohon izin kalau bisa kita kebijakan gaji kami sudah susah itu pun tidak sesuai bagi ini, tapi apalah daya kalau bisa ini untuk mengajukan ke Ibu Kabit mohon izin bisa diperpanjang tangan ke pimpinan tertinggi kalau bisa janganlah ada pemotongan bagi kami karena kami itu bekerja bukan kami itu bidangker hanya siapa tahu sekarang orang beranggap hanya api kami itu semua rescue kami tangani baik itu animal rescue, vertical rescue, water rescue, bencana dan penyelamatan orang hilang kami lakukan semua ini jadi mohon ini izin untuk kebijakan barangkali sebelum lanjut saya mohon izin barangkali ya suatu kebijakan bagi kami Damkar dan Satpol karena kami bekerja tidak mengenal waktu barangkali nanti jika ada pemotongan ya kalau bisa ditanggung oleh pemerintah saja dulu. Oke itu masalah BPJS yang dibimbing, insya Allah kalau di Taspen kami tidak akan bimbing seperti itu Pak. Kami punya penanggung jawabnya. Kami punya penanggung jawab ekonomi officer, ada saya, ada Bu Busari namanya, tidak sempat bergabung di sini. Kami akan bertanggung jawab langsung sampai ke rumah sakit menyelesaikan itu semua. Tetapi kami harus juga teliti betul Kak ini kecelakaan kerja dan kalau memang betul kecelakaan kerja pasti bakalan kita tanggung. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apabila ada yang pejabat negara yang ditugaskan ke pejabat negara selama iurannya masuk ke Taspen dipotong iuran JKP/JKM kami pasti akan tanggung, kami akan lindungi seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi Pak izin yang masalah iuran yang gajinya ditanggung oleh pemerintah mungkin gimana Bu untuk saat ini kalau misalnya begini Pak kita saja berpikir Bapak punya gaji iurannya kan tidak seberapa juga misalnya 12.000 tetapi manfaatnya yang Bapak Ibu dapatkan sekarang kalau Bapak Ibu tidak ada perlindungan asuransinya seperti itu ada kejadian misalnya kita tidak minta biaya rumah sakit meninggal dunia bagaimana keluarga tak semua siapa yang mau tanggung kalau cuman maksudnya kita harus berpikir juga ke depannya tetapi untuk pemerintah pasti pemerintah selalu berpikir yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian tidak mungkin juga kasihan pemerintah Bapak Ibu kan pasti juga pemerintah melihat kerja keras usaha Bapak Ibu semua makanya untuk saat ini memang yang saya hormati Bapak Kasat Kapten Mewakili atau pimpinan Taspen atau yang mewakili dan kepala Kadin bagian keuangan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT Taspen karena memperhatikan ini salah satu bentuk perhatian kepada non-PNS di pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Karena saya tahu Taspen itu saya kenal Taspen karena saya juga salah satu anggota keluarga yang Bapak dari pensiunan PNS. Jadi ini, ada pun jaminan asuransi yang kayak seperti ini baik kematian atau kecelakaan kerja itu sudah lama bagi kami sebenarnya. Tapi yang terkendala bagi kami kasihan karena biasanya perusahaan atau BUMN itu langsung memotong gaji kami. Kami terus terang, saya sampaikan sedikit masalah duka kami. Dulunya kami, ini sedikit ya curahan hati dari kami. Gaji 1.350.000
itu apa namanya diterima semua, tapi lantaran kita ada kebijakan pemerintah yang kita harus laksanakan, ada pembagian sektor, itu kasih ada transportasi yang 500. Dulunya terus terang, dulunya kami makan di kampung, sekarang makan kantin. Itu saya bilang rata hati dari kami. Karena kenapa? Ada uang pasti, ada uang transportasi. Jadi setidaknya kalau misalnya ada jaminan seperti ini, setidaknya kalau ada jaminan seperti ini, tolong sinkronkan dengan kenaikan gaji kami. Itu. Jadi jangan mie yang dikelola, itu sifatnya yang sudah ada. Tapi bagaimana juga PT Taspen berinisiatif membantu bicara langsung sama pemerintah yang menentu kebijakan. Jadi setidaknya sebentar bahwa kita bisa bicara yang non-PNS bahwa asuransi itu pemerintah yang tanggung. Itu bukan kita sendiri yang tanggung. Itu pesan saya. Mudah-mudahan ada jaminan seperti disinkronkan dengan pemerintah yang bisa itu saran saya. Kedua, persoalan jaminan kematian dan kecelakaan kerja itu sudah kemarin saya terkenal begini. Satu kasus di rumah sakit, saya klaim masalah asuransi kecelakaan BPJS, kecelakaan kerja BPJS. Yang rumah sakit itu minta pertama adalah BPJS kesehatan, bukan BPJS yang sifatnya dari manapun. Baik, ini kemarin BPJS asuransi kecelakaan itu tidak berfungsi, jadi minta BPJS kesehatan. Kemudian masalah apa namanya? Masalah ambulans tadi yang kita bilang itu sudah ditanggung sebenarnya di BPJS kesehatan. Apa lagi? Saya rasa yang kayak seperti ini sudah apa namanya? Sudah sering kita jumpai. Tapi saran saya, setidaknya PT Taspen ini perusahaan yang besar, tolong berkomunikasi dengan pemerintah sama untuk kebijakan di atas. Setidaknya semua, saya bilang daftar, semua yang non-PNS yang ada di Kabupaten Bulukumba, tolong pemerintah daerah yang bayarkan asuransinya. Kalau itu ada perhatian sebenarnya kalau dari situ, karena saya tahu tingkat resiko di utamanya dampak itu sangat tinggi. Tapi kurang lebih saya hampir kurang lebih 12 tahun lebih itu tidak ada. Selamanya pasti kita yang mau dipotong gajinya, pasti yang itu. Kemarin dana desa itu bisa mengajukan suatu asuransi yang ditanggung oleh dana desa, pemerintah desa yang tanggung. Apa salahnya kalau kita yang bekerja di pemerintah Kabupaten Bulukumba, setidaknya pemerintah dong yang tanggung itu, dan setidaknya kita juga sebagai perusahaan Taspen memang mengajukan itu. Ya. Terima kasih kedua. Mari kedua.